Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Agung. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kami bersaksi, ya Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan dan nabi kami. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, dan Muhammad itu sebagai nabi kami, dan Islam sebagai agama kami. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, marilah kita bacakan selawat di dalam hati ataupun di lisan kita, walaupun tidak sekuat suara yang saya bawakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kali. Semoga Nabi kita senyum melihat kita tumbuh dan dini hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau atas segala dosa. Taubatlah engkau atas segala dosamu. Taubatlah engkau kepada Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jemaah, para mu'takifin, marilah kita bersimpuh di hadapan Allah. Pada dini hari ini kita mencoba mengosongkan pikiran kita, mengosongkan segala kebutuhan dunia kita. Sekali setahun cuma begini, Pak. Sudahlah, terlalu lama kita hati ini bergejolak dengan dunia. Sekali setahun inilah lebih buat kita untuk mengosongkan pikiran dan hati kita menatap Sang Maha Agung. Semoga iktikaf kita ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya kepada Nabi, apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, andai kata Aisyah, Allah bukakan kepada diriku ini kasyaf itu hijab terbuka, sehingga aku menemukan Lailatul Qadar. Ini pertanyaan Aisyah. Jadi Aisyah pun penasaran, entah dapat dia malam Lailatul Qadar, entah tidak. Wallahu a'lam. Apa sebabnya? Karena itu mastur bisirillah, dirahasiakan Allah dan tertutup. Maka kata Aisyah, andai kata Allah bukakan padaku, kata Aisyah, apa yang aku minta wahai baginda Nabi? Jadi Bapak-bapak, walaupun kita tak tahu malam Lailatul Qadar itu, tapi yakinlah kita telah menguji di masjid dengan iktikaf. Hanya saja tidak maksud, tidak dikasyafkan. Apa sebabnya? Itu pertimbangan Allah. Sebab kalau dibukakan kepada kita, lebih banyak menuntut masalah dunia ketimbang masalah akhirat. Ketika Aisyah bertanya, andai kata Allah kasyafkan kepadaku malam Lailatul Qadar, apakah yang harus saya lakukan? Nabi menjawab, Bapak-bapak, Aisyah, aku tak menyuruh engkau meminta kepada Allah supaya rezeki kita banyak, hubungan kita langgeng suami istri, anak kita banyak, bukan itu, Pak. Tetapi Nabi mengatakan, andai kata engkau kasyaf malam Lailatul Qadar, Aisyah, satu saja permintaan. Apa itu baginda Nabi? Ucapkanlah, innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau maha pengampun ya Allah, engkau menyukai sifat pengampun, maka ampunkanlah diriku. Maka isinya Bapak-bapak pemutihan dosa, pemutihan dosa. Maka ketika kita iktikaf ini Bapak-bapak, yang diperbanyak itu zikirnya adalah innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa ya Allah. Innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa ya Allah. Innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa ya Allah. Innaka afuwwun, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun, engkau karim, engkau mulia, tuhibbul afwa, dan mencintai pengampunan. Fa'fu anni, ampunkanlah diriku ini ya Allah. Di dalam lafaz ini ada 3 dimensi, Pak. Satu, menyanjung Allah. Dengan apa disanjung? Dengan sifatnya. Setelah itu permohonan, ampunkan aku. Ketika tiganya ini dibalut dengan zikir, dengan az-zikr. Iktikaf zikir itu adalah bumbunya puasa. Makanya jangan terlalu banyak tidur, tetapi perbanyak zikir ketika iktikaf. Karena dia bumbunya, Pak. Tangan digunakan untuk apa? Kaki dilangkahkan ke mana? Batin sedang memikirkan apa? Makanya Imam Ghazali membagi puasa itu ada puasa awam, anak sekolah SD, Pak, yang ditahan makan saja, Pak.
Ini puasa anak sekolah SD. Kalau kita sudah orang dewasa, itu makamnya makam sufi. Udah dua, Pak. Yang ketiga, masuki dunia muraqabah, musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Awak ini sudah dipercundang dunia, Pak. Otak kacau balau, memikirkan uang, makan, anak, jabatan, pergaulan, duduk di warung. Ini masalahnya. Makanya orang dulu batinnya tajam, Pak. Tak sama dengan kita. Maka muraqabah, dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu bukan hanya dalam solat saja, Pak. Ketika kita puasa Ramadan, seakan-akan kita sedang bermusahabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam badan itu hanya Allah saja. Dalam pikiran Allah, tangan Allah, mata Allah, batin Allah, sehingga sampailah pada tingkat ma'rifat, Pak. Penangkap sinyal itu berada di dalam batin, Pak. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinallaha yanzur ila qulubikum. Allah tu saling tatap menatap dengan kita, tapi di dalam batin, Pak. La ilaha illallah. Inilah makom kalau kita puasa Ramadan, Pak. Maka iktikaf ini bahagian daripada bumbunya, Pak. Zikir, membaca qiraah Al-Quran, berzikir kepada Allah. Kalau masak kita bumbunya tak ada, tak enak, Pak. Maka kenikmatan puasa itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sampai pada tingkat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadikan puasa itu sebagai adat dan budaya. Dia dijadikan sebagai ibadah dan muraqabah. Itu makanya ada mandi berlimau. Orang dulu mandi berlimau itu substansinya, Pak. Sekarang orang mandi berlimau itu tak lebih daripada huru hara, Pak. Diresmikan oleh bupati. Berbondong-bondonglah laki-laki dan perempuan ke sungai, Pak. Substansi hilang. Yang tinggal hanya budaya dan adat istiadat, tetapi substansinya nol. Jangankan kasat di muka Allah, justru pupukkannya. Makanya puasa ini makamnya makam tasawuf, ya, Pak. Makanya Allahu Akbar. Kalau solat, Pak, dia cuma zikir, Pak. Pelekan dalam solat itu zikir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat Allah. Tetapi pada makom puasa Ramadan, apa yang diterapkan? Allah meminta bukti, Pak. Kalau kau ingat denganku, sebagaimana kau katakan di dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, buktikan, kata Allah. Kita mulai melangkah, melangkah ketika puasa Ramadan. Mata ditahan, tangan ditahan, kaki ditahan. Yang lebih penting itu batin diiktikafkan. Jadi iktikaf itu jangan dimaknai hanya sekedar formalitas. Kita berada di masjid, maka iktikaf itu adalah di 10 malam terakhir itu adalah ketika kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku sudah iktikafkan batinku. Jadi dibuktikan di masjid, Pak. Kita melapor, menyampaikan laporan 30 hari puasa Ramadan. Hidup ini kan cuma 5 tugas pokok kita, Pak. Ucapkan kalimat syahadat, lakukan solat puasa Ramadan, bersedekahlah, bantu orang miskin, kemudian bermunajat ke istananya Allah di Ka'bah, Baitullahil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sudah. Tetapi bagi kita yang tidak naik haji, kita sudah dibiasakan, Pak. Setelah mengucapkan kalimat syahadat,
puasa Ramadan, maka laparlah di 10 hari yang terakhir. Takifit, mu'takif itu mengikat batin, Pak. Diputuskan hubungan batin kita dengan dunia. Kadang-kadang kaji begini lucu nih, Pak. Apalagi orang-orang trainer itu dia ceritanya uang saja, Pak. Uang. Agama ini belakangan, Pak. Makanya itikad itu mengikat batin, melepaskan ketergantungan dengan dunia. Makanya orang dulu, ulama-ulama dulu banyak yang kasar. Imam Al-Ghazali, kenapa dia bisa memastikan kalau ini awal puasa Ramadan, ini jatuhnya Lailatul Qadar? Apa sebabnya, Pak? Dia bukan pembohong, Pak. Dia punya ilmu laduni. Itu makom para wali, Pak. Para wali. Kita kalau berdampingan dengan orang semacam ini, Pak, maka awak pun terbawa, Pak. Makanya para sahabat, orang-orang warok, qanaah semuanya. Apa? Sentruman Nabi, Pak. Sentruman para ulama, para makom wali. Awaknya 4, Pak. 4. Satu orang yang zuhud. Zuhud pun tak butuh dia dunia, Pak. Tak butuh dia. Muhammad, kata Jibril, kau minta kepada Allah, robah bukit Qab ini menjadi intan permata emas. Kemanapun engkau pergi Muhammad, aku gendong, kata Jibril, Pak. Layak awak begitu, Pak. Kalau awak ditawar seperti itu, Pak, membunuh ini, Pak. Apa kata Nabi? Aku tak butuh Jibril. Jadi ada orang mengatakan Nabi itu orang kaya, Pak. Bukan. Ini orang melegalkan supaya mengejar dunia sekaya-kayanya, Pak. Coba lihat hadis Nabi. Ya Allah, ahyini miskinan wa amitni miskinan. Kau hidupkan aku dalam keadaan miskin, ya Allah. Kau matikan aku dalam keadaan miskin. Makanya 3 yang ditinggalkan Nabi cuma, Pak. 1 pedang, yang kedua bagol, khimar, yang ketiga sebidang tanah, itu pun disedekahkan, diwasiatkan. Mana harta Nabi, Pak? Tidak ada. La ilaha illallah. Inilah yang merusak bangsa Indonesia, awak ini, Pak. Zuhud tak ada. Yang kedua, redha. Redha itu, Pak, dia tidak butuh dunia, Pak, tetapi Allah kasih dia, maka dia bertawakal kepada Allah. Jadi Pak Bapak, awak kalau sering baca buku-buku tasawuf, Pak, oi dingin batinnya, Pak. Habis dunia ini rasa, Pak, tidak ada gunanya. Yang tinggal tetesan air mata lagi, Pak. Awak akan menghadap Sang Maha Kuasa. Dunia ini tidak butuh, Pak. Ada orang yang redha, Pak. Yang ketiga, orang qanaah. Dia dagang dia. Jual ini, dapat 2. Terima kasih, Pak. Tak lebih dari kebutuhan pokok. Ini orang qanaah. Kadang-kadang bapak-bapak pulang, dia dulu baru makan anaknya, Pak. Kenapa? Karena dia tak butuh yang banyak, Pak. Cukup untuk anak dan keluarga sudah, Pak. Ketiga-tiganya ini orang yang mulia, Pak. Zuhud, redha, qanaah. Ini yang paling bahaya, Pak. Yang keempat, orang yang tamak, rakus, tidak pernah puas, Pak. Tunggang-tunggi siang malam, pagi sore, Pak. Otaknya ini bangun dari tidur, Pak, pikirannya uang saja, Pak. Bahaya ini, Pak. Sakit mati itu nanti ke Bapak tidak sekedar menghadang sakaratul maut, tetapi penyakit batin yang paling bahaya, Pak. Awak kan mati, Pak, dunia pikiran, Pak. Orang yang tamak. Tidak cukup yang halal, tidak cukup yang halal, Pak, yang haram. Otaknya uang saja, Pak. Ini kiamat nih, Pak. Di dunia berbangga-banggalah. Suatu saat kau bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalaulah tamak tiba, Pak, sifat apa yang paling muncul awal? Al-kazab, berbohong. Karena hatinya menggebu-gebu, Pak. Dunia saja. Contohnya simpel, Pak.
Awak sangka pertama tu baru Pak, rupanya pertali. Mengerikan ni Pak, mengerikan. Itu bukan dunia kita Pak. Awak tu kalau tak disirami dengan rohani Pak, batin ini Pak, bahaya ni. Bahaya. Tu makanya kita bulan puasa ini menjadi pasien. Pasiennya Allah. Pasiennya Allah. Awak kok sakit Pak. Tanda kutip ya. Saya kemarin ceramah, saya bawa obat Pak. Waktu sembahyang tarawih, saya minum di depan jemaah. Ini obat Pak Bapak Bodrek. Saya minum langsung. Kenapa saya minum obat ini? Fisik saya sakit Pak. Entahkah faktor cuaca sehingga obat ini saya minum. Obat Bodrek ini tak lain dan tak bukan mengobati penyakit fisik Pak. Begitu gampang Pak. Dijual bebas dimanapun apotek ada Pak. Gampang. Sakit pinggang, sakit perut ada obatnya. Tetapi pergilah Bapak ke rumah sakit Awal Bros, konsultasi Pak Dokter, adakah obat supaya hatiku tak cinta dengan dunia? Tak ada Pak. Konsultasi Bapak ke dokter, adakah obat untuk menghilangkan hasad dan dengki, sifat pembohong? Enggak ada Pak. Maka puasa Ramadan ini adalah kita diterapi, diobati menjadi pasien dengan rawat jalan supaya kita tidak cinta hubung dunia lagi. Penyakit itu yang bahaya dua Pak. Dia tiga Pak bentuk kita. Satu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Orang yang kufur, ada kufurnya akidah, kafirnya ada pembangkang Pak. Batu hatinya Pak. Dikasih nasihat, tak dikasih nasihat Pak, sama saja Pak. Tak masuk Pak. Ini orang-orang yang kafir. Dinasihati tak mempan Pak. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya akibat pembangkang Pak. Ini penyakit yang paling bahaya, kronis Pak. Tak bisa lagi Pak. Makanya kita pasien di bulan puasa Ramadan. Yang kedua, sifat munafik. Sifat munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, kalau bertemu dia dengan orang-orang yang beriman, saya beriman. Kalau bertemu dia dengan orang-orang yang nakal, awak satu bendera. Inilah orang-orang yang munafik Pak. Penyakit ini dua. Orang yang sehat itu cuma satu Pak. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang yang sehat Pak. Itu makanya Bapak-bapak, Nabi mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kamu akan menjadi sehat. Ingat Pak, yang diminta Nabi itu bukan sehat fisik. Ada ustaz-ustaz menggiring hadis ini kepada penyakit fisik. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kena penyakit mak dibawa puasa semakin bahaya Pak. Tidak ada sehat Pak. Apa sebabnya? Hadis ini bukan fisik yang diminta Pak, tetapi sehat batin Pak. Sumu tasihhu. Semakin puasa semakin tebal imannya Pak. Sumu tasihhu. Orang yang maling itu Pak, korupsi, dia puasa dia Pak, solat dia, tapi tak sampai pada tingkat sehat Pak. Tak sampai Pak. Makrifat muraqabahnya tak sampai Pak. Penyakit yang paling bahaya itu munafik Pak. Ciri-cirinya Pak, kalau di ronsen Pak, dengan teori agama, satu yang paling menonjol Pak, ada tumor al-kasbu. Tumor kasbu, tumor pembohong. Itu makanya kata Nabi, ada beberapa hal yang membatalkan puasa, bahkan membatalkan wudhu. Yang qudda al-wudhu, kata Nabi. Bukan puasa saja, wudhu batal kalau awak memiliki sifat pembohong. Tanda orang munafik itu pertama dikatakan Nabi kan pembohong Pak. Tanda munafik itu ada tiga. Bagi saya bukan tiga Pak. Dari hadis ini menjadi 3 kali 3. Orang kalau pembohong pasti banyak ngomong Pak. Orang kalau banyak ngomong pasti banyak pengkhianat Pak. Orang kalau banyak ngomong pasti banyak janji Pak.
Orang kalau banyak janji pasti pengkhianat, Pak. Coba Bapak bolak-balik hadis itu, Pak, hasilnya sama, Pak. Maka sehat yang dimaksud Nabi itu bukan fisik, Pak, bukan fisik, tapi sehat batin, Pak. Inilah yang substansi sungguhnya. Coba kita redahkan batin kita. Biarlah hidup dalam keadaan miskin, tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali datang Fatimah, anak beliau, ke rumah, Pak. Ketok itu, "Assalamualaikum wahai ayahanda." Dibuka Nabi pintu, Pak. Ketika Nabi buka pintu, beruraian air mata Fatimah, Pak. "Ayahanda, aku datang kepada engkau untuk mengadu." Apa kata Nabi? "Apa, Fatimah?" "Aku datang untuk minta makan." Coba bayangkan, aku datang minta makan, wahai baginda Nabi. Tak makan yang kau, wahai Fatimah. Satu hari saya tak makan. Wahai kalau awak, Pak, langsung sumpah serapah keluar. Laki apa tu? Percuma berlaki nak jaga anak isteri makan. Ini anak Nabi ni, Pak. Coba bayangkan. Melihat Fatimah beruraian air mata, Nabi pun langsung menangis, Pak. "Fatimah, inilah kehendak Allah buat kita. Sabarlah, Fatimah. Kau masih syukur, Fatimah, satu hari tak makan. Bapakmu ini sudah 3 hari tak makan, Fatimah. Apa kurangnya Nabi, Pak?" Maka pantas Nabi mengatakan, biarlah hidup dalam keadaan miskin. Awak kalau tak hati-hati gini, Pak, hadir sudah, Pak. Barang mahal, ekonomi payah, korupsi. Apa yang mau dibanggakan, Pak, dengan bangsa ini? Makanya saya menyampaikan kepada bapak-bapak, jangan terbawa arus kita. Ambil, silakan. Ingat, Pak, kezaliman itu pasti ada batasnya nanti. Paling tidak di mahkamah Allah. Abdurrahman bin Khauf, dia sama pindah dengan Nabi ke Madinah. Cuma nasibnya beruntung, Pak. Sampai di Madinah dia berdagang. Orangnya soleh, kaya raya dia, Pak. Semenjak keluar statement Nabi, Pak, "Wahai Abdurrahman bin Auf," kata Nabi, "Wallazi nafsi biyadi," demi Allah yang mengenggam jiwa kita semua, "Engkau, wahai Abdurrahman bin Khauf, takkan masuk surga kecuali merangkak," katanya. Dia soleh, Pak. Abdurrahman bin Khauf salah satu sahabat yang dijamin, ingat, Pak, yang dijamin Nabi masuk surga. Tetapi habwan, la yadkhulu al-jannah Abdurrahman bin Khauf illa habwan, kecuali merangkak. Apa sebabnya, Pak? Bakhilkah Abdurrahman bin Khauf? Bukan. Dia sumbangkan semua hartanya, Pak. Sampai 1.500 ekor onta, Pak, dia sumbangkan, Pak. 400 dinar dia sumbangkan, Pak. Coba bayangkan, Pak. Bukan bakhil dan kikir dia, Pak. Apa sebab kira-kira, Pak? Begitu rumitnya proses hisab harta kekayaan Abdurrahman bin Khauf. Ada orang mengatakan hadis ini dhaif, Pak. Bagi saya tidak, Pak. Sebab pada hadis yang lain Nabi mengatakan, Aisyah, suatu saat nanti ketika hari sudah kiamat, kata Nabi, sahabat-sahabatku sudah masuk surga. Artinya sudah antrian, Pak, kumpul para sahabat. Tinggal satu lagi, Pak. Mana Abdurrahman bin Khauf? Dia merangkak di padang pasir, Pak, padang mahsyar. Apa sebabnya? Terlalu rumit proses harta kekayaan. Makanya, Pak, kalau saya berjalan di Panam, Pak, di telepon pengurus masjid, "Sudah di mana, Ustaz?" "Aduh, saya masih di Panam." Merangkak artinya macet, Pak. Jadi merangkak itu tidak dalam makna merangkak seperti hewan, mungkin tidak, Pak. Sebab dia soleh, Pak. Tetapi prosesnya sangat berbelit-belit. Dari mana didapat harta ini? Pada apa dibelanjakan? Oh, mengerikan ini, Pak. Mengerikan. Apalagi harta kekayaan yang dimaling, Pak.
uang rakyat dimakan, saya angkat tangan saya, Pak. Anda bari'un minallah. Saya lepas tangan, Pak. Luar biasa, mengerikan, Pak. Barangkali itu yang penting saya sampaikan, sekadar muhasabah kita. Jangan terlalu kita mencintai dunia. Hari semakin berjalan, waktu semakin dekat, usia senja sudah mulai datang. Pasti suatu saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.